Halo, aku Najma Hairil dari Ilmu Komunikasi Batch 11 dengan NIM 04022036. Nah, pada mata kuliah Introduction to Corporate Communication kali ini, lebih tepatnya tugas UAS, aku akan menjelaskan dua subbab dari materi reputasi korporat. Nah, yang pertama, aku akan membahas tentang mengapa sih reputasi korporat itu dikatakan penting. Lalu yang kedua, aku akan menjelaskan tentang reputasi sebagai pendorong bisnis. Nah, oke. Kenapa sih reputasi korporat itu dikatakan penting? Nah, jadi gini. Mempertahankan reputasi perusahaan itu tentunya bukan hal yang mudah ya. Ada banyak banget tantangan untuk sebuah perusahaan mencapai reputasi yang baik. Ditambah lagi saat ini banyak perusahaan yang memiliki satu bidang yang sama dan sedang berlomba-lomba merebut hati pelanggan. Itu juga salah satu termasuk tantangannya. Nah, tantangan lainnya nih. Misalnya, sekarang ini kan sudah ada media sosial ya. Hampir seluruh perusahaan atau organisasi saat ini sudah mengandalkan media sosial untuk merebut hati customer dan tentunya untuk mendongkrak reputasi. Tapi, karena media sosial, kritik dan saran itu kan jadi lebih terbuka untuk sebuah perusahaan. Apalagi media sosial ini mudah dan cepat untuk dijangkau. Nah, tantangannya nih, jika ada kritik yang sekiranya membuat reputasi perusahaan itu buruk, bagaimana sih perusahaan menanggapinya dengan baik? Aku akan memberikan contoh mengenai pentingnya reputasi. Nih, misalnya, kita ingin membeli jam tangan di toko oranye, hijau, atau biru. Nah, ada dua opsi pilihan toko A dan juga toko B. Keduanya sama-sama memiliki produk yang bagus. Nah, tapi banyak pelanggan di toko A mengeluhkan perihal pihak toko yang tidak responsif dari masalah pelanggan mengenai produknya. Sedangkan di toko B, banyak pelanggan yang memberikan respon positif, yang otomatis mendongkrak reputasi toko B. Nah, kalau kalian ada di posisi ini, walaupun keduanya produknya sama-sama bagus, kalian akan pilih yang mana? Kalau aku akan pilih yang B. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kenapa sih reputasi bisa dikatakan penting bagi sebuah perusahaan? Pastinya karena reputasi yang baik itu bisa membawa dampak positif untuk perusahaan dong. Tentunya dampak positif itu banyak banget dan aku akan sebutin beberapa di antaranya. Yang pertama, konsumen jadi berminat membeli produk atau jasa dari sebuah perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Yang kedua, reputasi yang baik merupakan sebuah strategi penting untuk mempertahankan dan memperoleh konsumen yang baru nih. Yang ketiga, persepsi atas kualitas produk yang baik memungkinkan untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat, konsumen bersedia membicarakannya atau contohnya tuh kayak promosi secara cuma-cuma gitu karena dia suka dengan produknya. Yang kelima, peluang ekspansi internasional terbuka. Yang keenam, kepastian bisnis akan terjaga dengan adanya supplier yang berkualitas. Nah, banyak banget kan dampak positif dari reputasi yang baik. Tapi seandainya sebuah perusahaan memiliki reputasi yang buruk, banyak juga loh ternyata dampak negatif bagi perusahaan. Dampak negatifnya itu diantaranya ada yang pertama, konsumen jadi tidak berminat membeli produk atau jasa dari sebuah perusahaan itu. Yang kedua, perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan atau bahkan kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, konsumen mengulang-ulang membahas produk atau jasa dari perusahaan bahkan berdampak lebih buruk. Nah, yang ketiga ini tuh contohnya seperti yang mungkin pernah kita temuin di media sosial gitu ya. Misalnya ada seseorang yang mendapat jasa atau produk buruk dari perusahaan tersebut. Pasti dia akan posting di media sosial dengan komentar-komentar buruk dan segala macamnya gitu. Terus yang keempat, dampak yang keempat yaitu pemasok atau supplier berkualitas enggan berhubungan dengan perusahaan yang memiliki reputasi buruk. Nah, jadi sekali lagi aku tekankan ya, kenapa reputasi bisa dikatakan penting, karena kita bisa lihat dari dampak buruk dan juga dampak
baiknya dari reputasi yang baik. Untuk lebih fokus mengenai reputasi di bidang bisnis, lebih tepatnya reputasi sebagai pendorong bisnis, aku akan lanjut ke pembahasan subbab berikutnya, yaitu mengenai reputasi sebagai pendorong bisnis. Jadi singkatnya gini, reputasi itu kan sebuah modal sosial bagi sebuah perusahaan. Reputasi korporat juga bisa dikatakan sebagai pendekatan komunikasi dalam mengelola merek perusahaan yang tentunya memiliki peran penting dalam menghasilkan kepercayaan, mempertahankan pasar saham, bahkan hingga dapat membujuk stakeholder. Nah, aku di sini akan memberikan definisi lain mengenai reputasi korporat menurut Von Braun dan Shane Lee dalam Philip Kitchen tahun 2005. Mereka menyatakan bahwa reputasi yang baik sangat berguna bagi sebuah organisasi dan juga reputasi memungkinkan sebuah perusahaan dalam menetapkan harga untuk produk atau jasanya, berhubungan dengan bank, menarik lulusan dari universitas ternama, dan juga dapat tentunya diterima oleh pelanggan. Nah, jadi intinya reputasi merupakan aset penting dan juga berharga dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, kan udah aku bilang tadi ya bahwa reputasi yang baik sangat berguna bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, lalu bagaimana sih prinsip memperoleh reputasi korporat itu? Nah, aku akan memberikan 3 prinsip memperoleh komunikasi korporat menurut Philip Kitchen tahun 2004. Yang pertama, perusahaan modern harus menunjukkan akuntabilitas pada seluruh stakeholdernya. Lingkungan bisnis yang makin luas mengarahkan pada pertanggungjawaban perusahaan semakin besar dan makin teliti pada stakeholdernya. Lalu yang kedua, perusahaan seharusnya merangkul persepsi pasar yang berkembang dari Chief Executive Officer atau CEO sebagai personifikasi dari kita dan posisi ideal perusahaan. CEO didukung oleh ahli komunikasi yang mengembangkan program sejalan dengan identitas perusahaan. Kegagalan dari CEO dalam berkomunikasi atau salah dalam berkomunikasi dapat merusak reputasi perusahaan. Nah, yang ketiga, perusahaan seharusnya menggunakan internet sebagai alat komunikasi massa. Penggunaan internet semakin menyebar luas hingga berbagai pelosok negeri. Bagi perusahaan, internet memiliki kemampuan mengangkat dan menurunkan reputasi. Sudah sebuah kelaziman perusahaan memberikan informasinya di website. Sayangnya, informasi yang baik bisa beranjak ke informasi yang menyesatkan dalam hitungan detik. Di era keterhubungan ini, pengelolaan internet sebagai alat komunikasi massa perlu dilakukan dengan sebaik mungkin. Sekian pemaparan materi dari aku, semoga mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye!